Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah YouTuber yang berbahagia, kembali di channel Den Said Malaya yang punya acara Kepergok Bang Salim lagi. Malam ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami pada waktu itu dengan istri saya. Barangkali kalian ada yang sedang mengalaminya saat ini dan butuh solusi ataupun butuh jawaban dari pengalaman yang pernah saya rasakan ini. Bayangkan bagaimana jika Anda atau orang terdekat Anda itu divonis oleh dokter harus minum obat seumur hidupnya. Jangankan makan ataupun minum obat seumur hidupnya, mendengar kata-kata itu saja kita sudah down. Mau jadi apa tuh kita kalau minum obat seumur hidup? Ini dialami oleh istri saya. Divonis oleh dokter seperti itu dikarenakan istri saya terkena penyakit hipertiroid, dan ini terbagi dua, ada yang luar, ada yang dalam. Dan istri saya termasuk terkena tiroid yang dalam. Dia akan menyerang tubuh kita. Tubuh kita mungkin yang tadinya besar akan menjadi kurus karena digerogoti oleh penyakit ini, dan ini sangat berbahaya. Langkah pertama adalah yang harus saya lakukan adalah bagaimana caranya biar istri saya itu tidak terkena vonisan dokter harus minum obat seumur hidupnya. Gak tega lah, ini badan mau jadi apa coba. Akhirnya selain saya berobat pun saya tirakat. Yang saya lakukan kala itu adalah tirakat minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menghindari vonisan dokter ini. Walhasil tirakatan yang saya lakukan mendapati sebuah jawaban, dan jawabannya ini pun juga nggak ringan, yaitu saya harus resign dari pekerjaan saya. Dulu saya seorang broadcaster, saya kreatif, pernah jadi wartawan juga, bergaul dengan pejabat, bergaul dengan pengusaha, artis juga, dan itu harus saya tinggalkan. Itu tantangannya. Akhirnya tanpa saya bercerita kepada keluarga, termasuk kepada istri, saya mengambil keputusan, saya resign dari pekerjaan itu. Walaupun diceritakan mereka nggak bakalan paham, nggak bakalan ngerti karena kita sendiri merasakannya. Masalah pertanyaan itu biarkanlah, karena mereka pun nggak bakalan mengerti kalau kita ceritakan. Akhirnya saya resign dari kantor, dari pekerjaan saya beralih menjadi guru ceritanya. Memang tahun 2001 itu saya pernah menjadi guru di daerah Mandeling, Sumatera Utara. Itu ngajar di pesantren. Akhirnya setelah dari pesantren, ngajar di pesantren, saya hijrah ke Jogja, melanjutkan kuliah lagi sambil mengajar di sana. Setelah saya dari Jogja, saya pulang ke Jakarta, lalu saya bergabung kepada salah satu televisi yang besar, televisi nasional kala itu. Singkat cerita, akhirnya saya pindah lagi ke televisi berikutnya, pindah lagi, dan akhirnya dari selama tiga televisi itu saya alhamdulillah sudah menghasilkan 2 anak. Nah, inilah prosesnya. Kenapa saya menjadi seorang guru, tidak semata-mata langsung pengen jadi guru, enggak. Itu melalui petunjuk-petunjuk. Pada waktu itu saya harus meninggalkan pekerjaan saya dan fokus mengajar, beramal dengan melalui mengajar di sekolah, dengan imbalan istri saya sembuh.
Jadi saya nggak memikirkan apa-apa, nggak mikirkan gajinya, nggak mikirkan apa namanya jam pelajarannya berapa jam. Yang penting saya ngajar, saya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ngajar dengan harapan istri saya sembuh. Memang kala itu pada bertanya-tanya, kenapa kok keluar? Karena sudah enak di TV, kenapa keluar? Kita nggak bisa cerita karena kita sendiri yang tahu, yang merasakannya. Walhasil ketika saya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, melalui amal-amal yang kita kerjakan dengan harapan istri saya sembuh dari penyakitnya, minimal itu bebas dari vonisan dokter yang harus minum obat seumur hidupnya. Nah, akhirnya apa yang saya jalani pada waktu itu membuahkan hasil. Dikit demi sedikit mengalami perubahan, terus mengalami perubahan. Selain kita ikhtiar ke dokter ya, tapi dokter nomor 2, yang penting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pengalaman nanti nih buat kawan-kawan YouTuber. Ya, kalau ada yang sakit gitu, fokus pertama Allah, baru dokter, baru obat-obatan. Jangan dibalik. Kalau kita sakit langsung ke dokter, kita sakit ke rumah sakit, gitu. Kita introspeksi dulu aja. Kita minta maaf sama Allah, beristighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah. Pertama Allah aja. Apapun itu masalahnya, sakit, ujian, musibah, Allah, baru yang lain-lainnya. Alhamdulillah, berkat itu semuanya istri saya pun mengalami kesembuhan dan kami mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu terhindar dari vonisan dokter yang harus minum obat seumur hidupnya. Yakin kalau kita bersandar dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang kita alami, insya Allah akan mendapatkan sebuah jawaban yang indah. Dalam keluarga itu harus ada yang mau mengorbankan kesenangan di dunia, harus ada yang menggadaikan kesenangan dunianya untuk tujuan keselamatan akhirat. Pesan saya, dalam keluarga itu harus ada yang mau mengorbankan waktunya, memanjangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, baca Quran, zikir bisa dibaca dengan Ratibul Atas atau dengan kitab Ratibul Haddad, atau jika baca salawat dengan baca dengan kitab Adibai atau Al-Barzanji atau lain-lainnya. Lillahi ta'ala. Insyaallah semuanya masalah-masalah, urusan-urusan yang sulit insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bagi pengalaman ini bermanfaat buat jamaah YouTubers lainnya. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.